Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya masuk di sini pondok laki ganteng-ganteng. Semangat apa tidak? Separuh. Ada sing dilu ngantuk. Ada sing lirik koncone ambek guyung-guyu. Saya ulangi lagi, ben barokah dapetnya sama. Sing ngantuk ben melek, koncone sing ngantuk jiwitono oleh. Loh, sing jewet itu oleh ganjaran. Bener apa mboten? Iya loh, soalnya berarti kan ono setan nih. Loh, tapi aja langsung dijiwiti kabeh ngono. Ini perumpamaan. Nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Sampun. Wah, ketoro semangatnya luar biasa. Berarti sudah kelihatan yang semangat-semangat nanti bakalan akan menjadi dapat barokah ridho Allah untuk menjadi yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Ini mungkin ditutup ya, biar kelihatan ini ditutup. Bisa kelihatan kah? Sebelum saya mulai, ada yang namanya salam lingkungan, semua pasti sudah pernah dengar dan semua juga mungkin sudah pernah melaksanakan. Mas, songkoknya aja dua, tolong dilepas satu, bingung aku sing nonton. Oke, ucapan salam lingkungan adalah selamat pagi, yang menjawab jawabannya pagi luar biasa. Bisa? Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Sing ijo meneng kabeh, tangane yo gak ngangkat. Halo. Saya ulangi lagi, semangat pagi luar biasa. Sing biru tangannya gurung ngangkat bagian depan, tangannya mana? Saya ulangi lagi, selamat pagi luar biasa. Ijo sebagian wis ngangkat tangan, koyo gurung sarapan sampean iki. Curiga aku. Adik-adik wis ngene kabeh. Waduh, sing ijo pagi wah. PR kakatan paling niki kan kula sanjang Ustad. PR kekatan Ustad, lemes nek isuk. Nek kekatan berarti double, nggih napa mboten? Bae saking katahe semangat kepingin malih. Ya, ada istilah kalau tak kenal maka tak sayang. Ada yang sudah tahu nama saya? Loh lah wis disebutaken nerek gak ngrungokno. Ngangkat apa? Maksudnya, halo. Oke. Nama saya lengkapnya Mailia Hurmatudiana. Di belakang saya nyari kerjanya tanpa embel-embel sarjana, dipakai pun ternyata ya ndak laku, akhirnya saya sekarang pengangguran. Tapi pengangguran berkarya, pengangguran yang mendapatkan uang, pengangguran yang mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena mengurusi sampah. Sampah adalah singkatan dari semoga Allah memberikan pahala atas hambanya. Semoga pun, halo sudah. Tepuk tangannya jangan terlalu sering, nanti capek. Ilmunya ndak masuk. Semoga. A, Allah. M, memberikan. P, pahala. A, atas. H, hambanya. Saged eleng? Nah, yang sudah bisa ngacung dapat hadiah. Ayo mas, yang tadi ngacung terus turun.
Monggo. Yang ijo silakan. Ayo, ya, berdiri. Ayo, silakan. Ngacung ini kok. Ayo, apal ndak? Sebentar, apal napa mboten? Nggih, langsung dijawab. Wes, dong kalah. Yang merah belakang tadi, ayo monggo. Langsung jawab, apa itu sampah? Oke, dapat hadiah. Monggo. Loh, bener kan? Dapat hadiah. Kenapa hadiahnya sabun? Ayo, kenapa hadiahnya sabun? Soalnya ngurusi sampah kok kudu cuci tangan. Loh iya. Sekarang saya tanya lagi, sampah arti sebenarnya. Sampah arti sebenarnya siapa yang tahu boleh ngacung. Sama dapatnya sabun. Ayo yang hijau, ngacung mesti kemarin ini modun. Olah opo. Monggo silakan hijau. Apa itu sampah? Shh, yang lainnya diam dulu. Nopo mas? Apa itu sampah? Setala, ojo ngomong kabeh, aku lo gak krungu. Yang jelas, sampah itu apakah? Setala. Halo, ijo merah tidak boleh mengajari adiknya mantan, belum waktunya. Oke, kembali ke laptop. Sampah, apakah itu sampah? Ayo, siapa yang tahu? Wes pinter ngarep dewe. Mriki nak. Nah, sini, arek ganteng. Wes, lo nggone ngarep dewe. Lo sini. Beda hadiahnya. Ini adalah sampah yang saya berikan untuk Anda. Poro napa mboten? Sampahnya sudah disulap. Ini kan kaleng rokok. Nah, sudah jadi tempat pensil. Monggo. Nah. Lanjut nggih. Sampah, limbah. Ada yang punya ide lagi. Apa itu sampah? Definisi sampah adalah ngacung. Monggo definisinya. Silakan siapa yang tahu? Sampah adalah monggo hijau silakan. Ayo, ojo ade ngomong mantan mana lu yo. Sampah adalah loh, betul. Siapa yang ngomong sampah itu bersih? Betul, dapat hadiah. Setala, sing sorake banter-banter ketika ditanya meneng wayahe koncone oleh sorak. Harusnya yang semangat sing sorake banter itu harusnya juga bisa jawab. Jadi seperti yang disampaikan ini kan ABC, ini semuanya jawabannya betul. Mantan pun sampah lo, mantan maksudnya mantan ngombe, mari diombe wis mari delek. Ya wis, ya mantan bekas wadah iki mau lo. Ojo mantan sing liyane to yo. Nah, dari definisi sampah kita akan mendapatkan hal yang lebih eksplisit lagi. Kalaupun sampah, oh ini lagu ya, lagu Pilah Sampah. Gelem nyanyi ta? Temenan ta? Tahu lagunya Surabaya? Surabaya. Nah, ini lagunya. Ayo sekarang dicoba kalau mau nyanyi. Pilah sampah, oh pilah sampah, oh pilah sampah. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mau apa ndak? Kalau mau yuk nyanyi. 1, 2, 3.
juga, sekarang juga, sekarang juga. Bila sampah, oh bila sampah, oh bila sampah. Sekarang juga, sekarang juga, dan selamanya. Bila sampah bukan jadi masalah, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pilah sampah agar menjadi berkah, sekarang juga, dan selamanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oh, sudah, jangan banyak-banyak tepuk tangannya. Nanti keburu lapar, sing disuguhi nang kene. Padahal sing ndek kene kan ngomong. Nah. Lanjut slide berikut. Nah, ini adalah dampak-dampak dari sampah, pencemaran udara, penyebab penyakit. Kan banyak anak muda, anak kecil kok bisa sakit kanker urung wayahe. Nek kanker kantong kering lah wis bendino. Betul tidak? Nah, ini kankernya itu kanker asli yang penyakit. Penyebabnya apa? Bapaknya kalau nyapu sampah dibakar. Ibu masak, sampah-sampahnya dimasukkan ke dalam kayu yang dibakar. Ini kan tercium, beredar di dalam rumah. Iya, kalau dulu, orang dulu bikin rumah tanpa yang namanya tembok, pakai kayu. Sampahnya yang dibakar itu akan meresap ke dalam pori-porinya kayu. Tidak mulek, apa istilah mulek? Ngomong Indonesia itu rada angel, campuran ya saya ngomong. Pokoknya gak muter aja yang namanya racunnya. Sekarang kan enggak, kita tertutup rapat, otomatis kan tercium, terhirup oleh kita. Nah, seperti juga rumah kaca, kemudian partikel lainnya, dan pencemaran air tanah. Air lindi mengandung LB3. Apa itu air lindi? Kalau kita masak, sisa masakan, sisa makanan yang kita makan, itu ketika berair. Nah, ketika berair, air itulah yang dinamakan air lindi. Air lindi mengandung apa? B3. B3 itu apa? Bahan beracun berbahaya. Nah, seperti itu. Lanjut. Estetika kenyamanan ndak ada nek sampai numpuk. Bener napa mboten? Tadi udah disampaikan sama Gusnya tadi. Nek sampah di depan ruangan numpuk kok ya ono plastik ora gelem njupuk, iki maksude apa? Nah, akhirnya kan jelek dilihat. Nah, seperti ini yang keluar ketika terjadi pembakaran. Keluar ini semua. Kita ndak bisa ngelihat karena itu kan bercampur dengan angin, udara. Tapi kita ikut menghirup. Bener ndak? Moro-moro kok ambu gosong ya so pembakar, seperti itu kan. Nah, inilah yang kita cium, tidak sengaja ini tercium, terhirup dan masuk ke dalam tubuh kita. Orang yang nggak ngiro, ya pancene wis wayahe aku loro. Tapi orang yang tahu ilmu kesehatan, ya karena sering-sering menghirup seperti ini, itu menimbulkan kanker dan banyaknya organ tubuh kita yang rusak karena apa? Racun yang kita hirup. Lanjut. Otomatis ketika ada tulisan membakar, kalau yang pernah baca koran atau yang pernah mendengarkan radio atau yang lainnya pasti tahu sampah ojo diobong. Kalau sudah api terpercik kena angin, sudah banyak kasus rumah kebakar, betul tidak? Yang terakhir kemarin 3 sekolahan, SD Muhammadiyah 1, SD Pucang Anom, SMP PGRI 16. Masing-masing lokasi ada yang terkena terbakar. Gara-gara apa? Tukang bersih-bersih, nyapu daun, dibakar, ditinggal. Apinya menyulut kanan, kiri, oke. 3 sekolahan kena semua. Meskipun tidak menghabiskan 1 sekolah, tapi 3 sekolahan ini terkena dampaknya hanya karena nyapu terus dibakar. Nah, apalagi kalau sudah dibakarnya bertambah dengan
sampah plastik yang dan di mana dalamnya ada yang namanya benda kecil yang selalu kita lihat di dinding. Benda kecil yang digunakan ketika saya selalu melihat di dinding untuk melihat waktu, namanya benda kecilnya. Siapa yang jawab baterai ngacung? Dapat hadiah. Betul, baterai itu B3, beracun, berbahaya. Coba baterai sampean taruh di air, gaya percobaan kalau enggak percaya. Biarkan dia memuai, dia akan berkarat, dia akan mengeluarkan semua partikel zatnya yang jelek. Makanya kalau nanti melihat ada anak kecil, saudaranya atau siapapun mainan baterai pakai dimasukkan mulut, jangan boleh. Dulu kan ben menang wes Jarno, cek nyekel baterai. Dulu, sampean sudah tahu ilmunya, jangan dikasih. Itu baterai itu beracun, berbahaya. Lanjut. Ditimbun tanah atau menanam. Ini undang-undangnya. Nah, di sini ada yang namanya jenis sampah. Apakah modelnya pengurangan, penanganan sampah? Ini di sini di pondok ini adalah pengganti rumah tangga semuanya. Mosok katanya ibu bapak itu kok merini terus baru disebut rumah tangga? Tidak, bukan? Nah, pondok ini menjadi salah satu unit rumah tangga yang bisa mengadakan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Lanjut. Nah, ini tadi yang dibahas. Juara 2 penyumbang sampah. Loh, tadi kan dijawab juara 3, makanya tenang, nanti saya tuliskan. Nah, di sini juara 2. Dari mana awalnya? Berawal membuang sampah di sungai. Mana ada yang rumahnya di sini Porong? Tidak ada, daerah Porong. Di Porong itu ada satu lokasi di mana yang tidak ada tukang sampah ambil sampahnya, dan kebiasaan masyarakatnya itu gini loh. Apa ini? Iya betul, lempar, muncalno sampah. Karena apa? Sungai, dekat bantaran, kan nanti juga mengalir. Betul, mengalir ke laut. Akhirnya lautnya yang jadi penuh sampah. Kenapa saya bikin contoh Porong? Karena Porong terkenal dengan kali Porong. Kalau sampean mau nguncal ndek kene, kira-kira ditutuki ambek warga. Lho ana kali ndek ngarep. Plung, kira-kira dititeni. Arek iku mondok nang kono titenono kok nek lewat. Betul tidak? Lanjut. Nah, ini kenapa orang-orang selalu bilang ngapain sih sampah itu pakai dipilah? Ngapain sih sampah itu pakai dikumpulkan? Ngapain sih sampah itu pakai dikelola? Ini alasannya. Aku loh ndak ada waktu. Aku tuh ndak punya waktu. Itu alasannya orang Indonesia ketika dijadikan responden kenapa sampah harus dipilah. Tidak punya waktu. Oke, kita catat ya, tidak punya waktu. Nomor 2, masih menganggap tidak ada gunanya, tidak perlu sampah itu dipilah. 27%, 22% mengatakan, loh harus dipilah sampah itu. Emangnya perlu tadi dipilah? Lanjut, bawahnya lagi. Nah, tidak mempunyai fasilitas pemilahan sampah. Oke, yang atas tadi yang mengatakan tidak punya waktu, tidak ada waktu, ditambah dengan 7,3% tidak punya fasilitas pemilahan sampah. Itu peluangnya bagi kita yang mau peduli sampah. Caranya bagaimana? Jadilah insan yang peduli sampah, jadikan sampah menjadi mata pencarian tanpa perlu sarjana. Cukup tahu ilmunya, cukup tahu caranya, Anda akan bisa menjadi pebisnis sukses. Sebagai contoh saya tidak boleh suami saya kerja, suami saya sudah bekerja, istri di rumah. Lah saya punya ilmu, saya ingin mengabdi bagaimana caranya mencari ridhonya Allah. Katanya, dan banyak yang bilang, kalau ilmu yang barokah itu ilmu yang dibagikan.
Nah, harapan saya, ilmu saya bagikan, jenengan nanti ini yang akan jadi pemimpin, yang akan jadi leader, yang akan ngurusi sampah. Jangan salah, seorang lulusan pondok pesantren itu yang mempunyai ide yang hebat, yang peduli lingkungan, ngurusi popok bayi. Ada kira-kira di sini yang mau? Dia bisa ketemu Presiden Jokowi hanya dengan ngurusi popok bayi. Orang Banyuwangi bisa lihat di Instagram popokku berkah. Dia menjadikan popok itu berhasil guna, berdaya guna daripada hanya dilempar. Kan ada pameo ya, istilahnya orang ngomong, alah popok pamali ora oleh diobong, engko nyemlungut ning anake, ora oleh dicancang kok ngene sing oleh meng dikentirno kali. Nah, hari gini halo, bayi di Indonesia tiap hari ada yang lahir, tiap detik ada yang lahir. Lah nek semua popok dibuat ning laut, kira-kira laute gak popok tok. Sampe arepe renang nang laut ketemu popok. Logika aja kita ketemu popok terus. Dia punya ide mulia, simple, sederhana. Saya mau mengelola popok. Loh gitu loh iso dadekno ketemu Presiden Jokowi. Tidak menutup kemungkinan. Jenengan masih muda, jalan masih panjang, akan menjadi penemu-penemu, ahli-ahli. Aku tak ngelola iki tak dadekno iki. Tidak harus pintar. Loh, kenapa saya bilang itu teman saya juara terus, pasti nanti dia yang jadi? Nonsens. Siapa bilang? Semua kembali ke diri sendiri. Nek sampean tekun, sampean sing rajin, sampean sing ngelola, mosok katanya sing pinter sing oleh ilmu nih. Dia lo teori tok, main baca tok, betul tidak? Sampean sing utek ulek, sing ngerajut segala macam untuk menjadikan suatu hal itu berdaya guna dan berhasil guna. Mosok katanya sing oleh sing pinter? Kan tidak. Ya jenengan ini nantinya. Nah, ide hadiah dengan mengurangi pemakaian plastik. Makanan minuman dibuat sendiri. Karena di sini di pondok jarang sekali kan bawa botol minuman dari rumah. Betul tidak? Pakailah tumbler. Tahu tumbler? Hah? Mboten. Yakin? Nggak ada yang tahu tumbler? Waduh, lanjut nanti ada kok. Nah, kemudian seperti ini dikasihkan. Terus ada tempat seperti tadi yang saya buat, bisa kita kelola, kita kasih hadiah, lo ini loh sampah bisa berdaya guna, berhasil guna. Kemudian selalu menggunakan yang bisa digunakan lagi, jangan yang sekali pakai, usahakan seperti itu. Lanjut. Nah, berapa lama sampah terurai dengan sempurna? Jangan coba-coba merokok. Adakah yang sudah pernah nyoba? Ojo ndodeng kancane, maksudnya jujur saya. Yang sudah pernah mencoba, yang sudah pernah merasakan, tolong jangan diulangi lagi. Karena apa? Rokok aja loh, satu potong itu loh ngenteni sampai sakmono tahun. Lah racunnya di tubuh kita, yang ngenteni kapan? Lah nek sampe ndak berhenti, racunnya ditambahi, kayak orang dapat bonus. Ya nek duwe, oleh bonus kena dicairno ge mlaku-mlaku nang mall. Lah bonusannya penyakit. Ya terus-terusan di dalam tubuh kita. Jadi jangan menganggap orang rokok wah hebat, orang merokok wah bagus keren. Jangan. Coba dilihat. Puntung rokok satu aja membutuhkan untuk bisa menjadi berbaur jadi satu di tanah 1 sampai 5 tahun nih. Lah terus rokok itu nyakiti di diri kita, nanti namanya yang usus kita, paru-paru kita itu kebal. Pernah lihat yang digorok gitu terus ketok ireng? Ya itulah racunnya nempel. Kan pernah toh? Kalau ngelihat kotaknya rokok ditontokno sing nah ya seperti itulah. Jadi jangan coba-coba mendekati rokok kecuali sampean wis siap
mati. Loh kan ndak butuh waktu lama. Merokok itu mempercepat kematian. Berarti sampai nek ngerokok, wah ayo aku ndang mati. Kan kurang lebih seperti itu. Lanjut, gelas plastik 50 tahun. Kira-kira umurnya awake dhewe gurung mesti. Oh nek aku wis mesti. Saya 50 tahun. Nek sampean kan belum tentu sampai 50 tahun. Kalah mbek umure plastik. Plastik lo 50 tahun baru hancur di tanah. Botol plastik tambah parah. Aku wis mate urip maneh, urip ping piro iki? Kait botole lo hancur. Lho iya nek aku iso urip maneh. Aku mate, anakku mate, putuku mate, boyotku mate sampai tutup kono. Baru botolnya tercampur dengan tanah. Suwe ngenteni. Dadi ibuke sampai gawe wasiat. Nak, ndek wit iku aja dibongkar wite, tau tak kubur botol. Tolong tontokno kok turunan piro sing wis tercampur dengan tanah, buktekno. Mosok wasiate kayak gitu. Saking sampean gak percaya, beke gak percaya ya buktekno gawe wasiat itu tadi. Lanjut. Ya kan betul, 450 tahun lah umur kita lo piro. Apa gak nulis wasiat? Kantong plastik 10 sampai 20 tahun. Itu kantong plastik yang bagus ya. Kita nggak ngomong kantong plastik yang sekarang, hello, kantong plastiknya tipis, bocor, nanti berapa bulan sudah hancur. Itu yang lama, yang bagus. Kalau yang sekarang paling sekitar setahun, malah cepet kadang 3-4 bulan sudah hancur. Popok 450 tahun. Makanya kenapa yang namanya Instagram popokku berkah, dia bisa mendapatkan penghargaan, dia bisa ketemu presiden, ya gara-gara ngelola popok sing gak iso kecampur ke tanah. Orang bayi itu sehari nek api ya, maksudnya api itu sirkulasi pemakaiannya itu rutin, mungkin dia ganti sehari 2-3 kali. Eping bayi di Indonesia piro? Eping bendino lahir. Kira-kira kemana semua popok? Ya toh? Dibakar. Sing bakar ini loh, baunya, racunnya juga masuk. Mikirlah. Senar pancing, ada yang suka mancing? Sudah, jangan mancing perkara. Senar itu 600 tahun kok. Untuk beli tali pancingnya, senarnya, untuk beli alat pancingnya jutaan. Jadi ndak usah kepingin. Lanjut. Nah, sedotan, sepele nggih, sedotan. Kecil kelihatan, ndak ada gunanya nek sekali pakai tok toh, mari mosok kira-kira gelem. Sik engko tak umbahe gawe engko maneh. Ada yang seperti itu? Temen ta, sapa aku kepiner wonge? Mari digawe dibawa. Ini Indonesia yang jualan pinggir jalan semua menggunakan sedotan plastik. Loh, yang kelas elit pun juga sama. Karena setelah diteliti, sedotan plastik diurutno sing dipakai di Indonesia loh ya. Kita ngomong di Indonesia. Panjangnya itu loh setara 3 keliling bumi. Sampean ngombe sedina entek 3 gelas. Gak gawe sedotan. Bareng, bule tuku es, siji sedotan. Sore maneh bule tuku es, loro sedotan. Si arek siji. Anak di Indonesia yang beli sehari 2 kali, terus dipengno, terus gurung sing tuwek, terus gurung sing nang kafe. Ya inilah ketemunya. Setara 3 keliling bumi. Hanya dari sampah sedotan. Ngeri. Makanya sekarang harus mulai belajar kenal tumbler. Apa itu tumbler? Nanti lanjut. Dibariskan setara dengan jarak Jakarta Mexico City. Artinya sampean kepin ngukur ya sampean nggo sedotan, sampean templekno Jakarta tutup Mexico City sampean coba. Ini sudah dihitung. Nah, ini tumbler. Ada yang belum kenal, silahkan kenalan tumbler. Tumbler adalah botol yang bisa dicuci dan dipakai lagi. Ini yang namanya tumbler. Ganti gaya hidup, kurangi sampah plastik. Saya tadi mau bawa tumbler, lah kok ketinggalan. Mari tak isi banyu, tak delek neng meja makan. Aku budal. Ayo bu, budalan aku bilang. Ayo,
lupa. Coba ndak lupa, saya tunjukkan, lo ini lo tumbler saya. Jadi diisi aja, senengannya minum es teh, yo tumblernya diisi es teh. Senengannya minum sirup, yo tumbler diisi sirup. Kalau senang minum kopi, tumblernya jangan yang plastik biasa, ganti. Tumbler itu ada ukurannya. Jadi bagian bawah ini pun yang gelas saja sepertinya selalu ada yang namanya label ukuran. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Semakin tebal plastik maka akan semakin tinggi nomor yang tertera di bagian bawah botol. Bisa dimengerti? Coba tak cek iki ono apa ora? Oh, yang ini tidak ada. Biasanya di sampingnya. Nah, ini selalu ada. Kecil-kecil. Aku tuwek gak ketok tulisannya. Lanjut. 1 tumbler bisa mencegah 4 sampah botol plastik dengan indikasi 1 orang minum 4 botol sehari. Kalau 1 orang ndak beli, hanya membawa tumbler terus diisekno maneh, habis diisekno maneh, berarti 4 botol. Betul tidak? Lanjut. Sampah plastik macamnya yang sekali pakai, sudah banyak yang tahu. Cotton bud mosok katen digawe maneh. Mari kowe korek wis tak bersenane tak umbahe. Menit gimana? Kan enggak mungkin. Nah, seperti ini, styrofoam, kresek, mau kresek mari gawe ngresek pindang, mosok katen gawe ngreseki klambi, kan enggak mungkin. Lanjut. Lanjut, nanti materi bisa dikasihkan di print aja. Nah, pikir ulang tentang plastik. Plastik tuh banyak. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur kita ketemu plastik, betul tidak? Ayo, siapa yang bisa menerangkan kenapa bangun tidur harus ketemu plastik, tidur lagi ketemu plastik? Ngacung. Gak wani kabeh. Bangun tidur, kita minum, ketemu plastik. Kita mandi, kemasan, sikat gigi semuanya plastik. Pelajaran, bolpene plastik. Betul tidak? Betul, mau tidur masih lagi sikatan gigi yo plastik lagi. Lanjut. Nah, yang bawah aja. Yang atas enggak usah. Itu tentang prosentase yang bawah ini. Nah, tolong dilihat. Kendalikan sampah plastik. Di mana plastik diproduksi? Nah, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat kita ndak ikut, Eropa kita ndak ikut, Amerika Latin ndak ikut, Timur Tengah Afrika ndak ikut, Jepang ndak ikut, Soviet ndak ikut, Cina kita juga ikut, kita ikut di Asia. Asia 16,7%. Asia itu padahal banyak negara. Indonesia masuk Asia? Oh, berarti saya sadar. Asia Tenggara, khawatir ngantuk soalnya banyak yang sudah gini. Asia Tenggara, Indonesia masuk Asia Tenggara, berarti katakanlah Indonesia 0,1 lah, 0,1%. Sedangkan Cina 28%. Cina itu produksi plastik, berarti ancene nek sampean lihat mainan anak-anak tulisannya made in RRC, ya wis percaya. Cina itu produksinya 28%, menguasai dunia. Indonesia lo mek 0,1 lah, pokok juara 2 plastiknya. Jadi yang ngomong orang Indonesia itu miskin berarti harus direka ulang, harus dicek ulang. Lah kalau miskin kok penyumbang sampah nomor 2 sedunia. Orang Indonesia itu kaya, cuman M. Ya wis, padha mek sing ngomong. Loh, aku maksudnya loh, kok perasaan? Podo ambek sing ngomong saya termasuk orang Indonesia, saya juga malas. Ono duwe piro se aku wahala 3.000 wis tuku ae. Lah apa sih atik njopo banyu ngombe mrono, kadohan mlaku tuku ae. Malas. Betul tidak? Pengajian yang zaman dulu, saya waktu kecil kalau diajak ibu ngaji seneng. Bu, wayahe napa? Dibaan. Wah, nderek Bu. Yo, melok. Ikut.
jajanane, gawanane sing digo mulih mie dibungkus. Mari ngono di sana ana kaya ngene iki suguhan-suguhan dipiring, minumane teh anget, wedang jahe, wedang owo. Ya toh, kalau tuan rumah bagus dikei kolak. Pengajian zaman sekarang. Kira-kira ana sing gelem melok apa enggak? Alah paling banyu. Ya betul enggak? Jarang orang mau repot nyetek kompor, noto gelas, mari ngono diseni tinggal siji. Paling wis tak tokno iku ae lho, teh gelas, teh pucuk. Betul tidak? Bergeser semuanya sekarang karena males. Harapan saya jenengan ini nanti jadi pemimpin keluarga, nek gawe pengajian ojo gawe gelasan ngombe banyu putih. Ganti. Setuju apa mboten? Nah, orang-orang tua dulu tuh ngajarno apa sih? Wedang jahe, cek sehat. Saiki zamane corona guopo kabeh. Wedang jahe itu nang ndi sing apik? Sing jahene anu ngene. Iya apa ndak? Halo, zaman dulu orang tua kita itu sudah rutin wayahe ngaji kayak wedang jahe. Betul tidak? Wedang owo, aku nek ngarani wedang laraan. Wopo ae dilebokno. Kunci jahe keningar saking wedine ambek Mbak Kor corona maksudnya itu tadi loh. Lanjut, sudah tahu ya berarti Indonesia itu orangnya kaya, males. Nah, memasok sampah plastik peringkat, lanjut agak ke bawah. Nah, Indonesia payuh 187,2 juta ton loh. Cina 262, pantes wong dhek produksinya 28% sedunia, dia produksi plastik. Otomatis di pabrik-pabriknya yang ngelola plastik pasti ada sampah plastik. Lah nek Indonesia pabrik mau lo tak hitung katakanlah 0,1%. Dari sedunia 0,1%. Lah kenapa kok penyumbang kedua terbesar dengan totalitas 180 juta ton? Kaya orang Indonesia itu. Cuma kena iku malu sing gak nguati. Males. Monggo lanjut. Lanjut. Sudah umum ya Idul Adha diharap. Nah. Sering gak lihat kayak gini? Apa yang salah? Apa yang salah dan siapa yang salah? Ngacung, dapat hadiah. Loh, ngacung. Ya, silakan. Jawab. Iya Mas, sampean. Iya. Apa yang salah? Jawabannya. Silakan jawab. Enggak apa-apa. Apa yang salah dengan gambar ini dan siapa yang salah? Jawaban dia iku ngerti, gak iso bahas. Saya sendiri dan masyarakat. Yang bisa menerangkan, ada yang bisa bantu Masnya jawab? Padha wedi kabeh. Padahal aku ya gak nyokot, ya gak jewet. Kok ya wedi. Jawaban dia sudah betul. Saya sendiri yang salah dan masyarakat yang salah. Harusnya ngapain saya buang seperti ini? Ini kan tidak semuanya tidak bisa dikelola. Yang tidak bisa dikelola, Katen Bat tadi memang tidak bisa dikelola. Solusi satu-satunya memang dibakar, tapi tidak dibakar sendiri, dibakar di TPA. Kalau kresek itu masih laku. Caranya ya dikelola, dikumpulkan jadi satu, ditimbang, bisa. Kemudian sampah lainnya, botol-botol kayak seperti ini, dibersihkan labelnya, dibuang tutupnya, dijual, sekilo 4.000. Ada uangnya semua, ada nilainya semua, ada harganya semua. Sudah ada tulisannya dilarang buang sampah di sini dan sekitarnya. Sing moco iki sopo, sing buak iki ya sopo. Arepe ditulis sing buak ndek kene berarti kirik ngono. Baru mungkin dek mikir, loh nek aku buat nang kene berarti aku kirik. Wes gak tak buat ndek kene. Apa perlu sampai ditulisi seperti itu? Kan harus kita sendiri yang tahu, harus kita sendiri yang sadar. Monggo Mas. Hadiahnya iyalah.
nyalano diri sendiri saya yang salah, berarti dia termasuk seneng buang sampah. Sekarang saya tanya, emangnya di sini ndak ada yang produksi sampah? Ya produksi semua, cuma sing gelem ngaku meng siji. Masa sampean bendino gak sabunan? Masa bendino sampean gak sikatan? Kan masih sabunan, sikatan, bikin sampah. Loh Bu, kok iso sabunan sikatan bikin sampah? Lah sampean lah iki mau sampah, limbah cair ini tadi. Sampean kumur itu limbah cair, ora sengaja itu sampah. Berarti sampah ada berapa? Ada yang bisa jawab? Ada berapa macam sampah? Sekarang jawab dua ngacung, apa aja? Silakan ngacung, apa saja? Ya, silakan, baju merah. Sampah apa aja? Dua itu apa aja? Ojo rundingan. Iki gak wayahe ulangan terus ngerepek. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Ngacung, silakan. Ini yang lebih tepat. Tenang, yang itu juga tidak salah. 1, 2, ada yang lagi mau nambahin? Ada yang tahu sebenarnya sampah lebih banyak lagi? Monggo silakan, mau ditambah apa? Ya, sudah? Nggak ada lagi yang mau nambahi? Sampean ngulet tangan cung. Oh ngulet, oh ngantuk. Tolong temennya yang belakang sekarang duduknya tegap semua, menghadap ke depan. Nah, wes tegap. Tolong dipijeti depannya. Koyoke kesel kabeh sampai ngulet-ngulet gini. Ayo loh, ya Allah, jangan ada kekerasan. Oh ya Allah, dibeguk. Sudah, balik badan. Temennya yang bagian sana dipijeti. Balik. Sudah, masih ngantuk? Sudah, ya. Silakan yang tadi bisa jawab dibagi ini. Ayo, monggo, bagi berdua. Yang jawab orang dua. Ayo. Wes tugelen nono, bagi berdua sama masnya yang sana baju merah. Jadi sebenarnya saya tahu sampah yang dia ngertekno sama jenengan itu meng loro, sampah basah, sampah kering, itu standar. Sampah yang betul sudah terbagi menjadi 4. Berhubung sampean sik ngerti loro, tak tambahi siji ae. Engko nek tambahi siji maneh tambah ngelu gak nututi. Sampah basah, sampah cair, atau sampah organik dan sampah anorganik. Satunya tadi sudah bolak-balik tak sebutno. Sampah B3. Bahan beracun dan berbahaya. Masih penasaran tahu yang terakhir? Pengen tahu? Sampah residu, ya seperti cotton bud itu, yang tidak bisa diapa-apakan, bisanya cuman dibakar. Paham sekarang? Keluar dari ruangan yang ini berarti bisa sudah menjawab. Ada berapa macam sampah? Ono sing 3, ono sing 4, iki sing sadar, iki sing ndi? 3 atau 4? 4 atau 3? Berarti wis melek kabeh. Aduh, lanjut aja wis, nek teori ngene iki tambah ngantuk maneh. Dibaca aja nanti sama pengurus. Lanjut terus. Nah, bank sampah. Jenenge uwelit, bank sampah. Tapi mana uangnya? Kok sampah? Betul tidak? Bank sampah. Bank sampah itu pengertiannya kita menabung sampah dan mendapatkan uang. Sasarannya masyarakat yang tetap dan mau melakukan pemilahan sampah secara terus-menerus dilakukan di seluruh kampung, wilayah RT RW, masyarakat kelurahan pada umumnya. Kita termasuk satu skop wilayah terkecil pemerintahan, di mana di sini juga ada yang namanya pimpinan pondok, pengurus. Nah, pengurus ini bisa mendirikan bank
sampah. Anggota bank sampahnya siapa? Samen kabeh iki. Samen iki produsen sampah. Betul tidak? Nah, sampah yang Anda kelola akan masuk menjadi kasnya pondok. Betul. Nah, di mana nanti pondok harus menyiapkan tempat. Sekarang saya tanya, Samen sudah tahu tumpukan sampah, temannya juga sudah mengakui, siapa yang salah? Ya saya. Loh, seharusnya kalau ada sampah jatuh, ikut duduk sampah, aku mau aku njopok. Kira-kira sik pancet kayak ngono napa mboten? Ana sing nggih, ana sing mboten, ana sing ngangup, ana sing ndilu, ana sing ngantuk. Serempak dijawab. Kalau ada sampah dimanapun Anda berada, tidak hanya di pondok, jatuh, kira-kira mau diambil, ditaruh di tempat sampah atau dibiarkan? Banter ke, dibiarkan. Ngawur. Untung aku duduk gurune cawatek. Tak titeni. Ya, jangan dibiarkan. Wong wis ero, singkatane sampah itu apa? Semoga Allah memberikan pahala atas hambanya. Lah nek sampean njupuk sampah iku kira-kira oleh pahala apa mboten? Lah apa kok sik pancet dibiarkan? Jadi itu hal terkecil yang bisa Anda lakukan untuk mengambil sampah. Ala wis jarno, tempak-tempak boleh, ditempak diengkrekno sik oleh, wedi kena bakor oleh, ojo dijopok tangan langsung, tapi paling enggak pinggirkan. Kalau sudah tahu Nabi ada batu, ada apa yang mengganjal di jalan, dijopok diengkrekno cek gak kena wong liya. Lah kok sampean umate Nabi lali botol yang melegur gede ndek dalan dijuarno, ana wong numpak sepeda ontel gak ketok mak jeluguk tiba jelungup. Kira-kira sampean sing ngerti dosa apa mboten? Lah nggih dosa. Getun kan ngerti ngono mau botolnya tak jopuk. Sampeyan iki umatin Nabi, bendina sahadat, bendina salat. Olah apa Nabi itu memberikan apa istilahnya suri toladan. Kenapa tidak ditiru? Semua tingkah laku Nabi, azabnya Nabi mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu tertib dan ada maksud tujuannya. Ngombe ojo ambek ngadeg, ojo ambek ngomong, mangan ojo ngobrol. Itu ada azabnya, semua ada tujuannya. Kita sing gak paham. Ada yang suka melekan? Melekane wiritan apa melekane ngobrol apa melekane? Siji tahun sing ngomong ngene. Ndak denger, melekane ngapain? Emang ada melekan layangan? Wayangan opo? Emang ono wayangan? Sampeyan kok koyo aneh arepe dadi dalang. Melekan, orang yang nggak ngerti istilah melekan itu wiritan. Melekan itu diajari oleh Sunan. Ojo lali melek dalu, udu ngopi nang warung kopi, dangdutan nang gone orkesan. Melekan itu melekan ngaji, melekan sholat. Tujuannya apa? Karena di jam-jam malam itu dimana organ reproduksi kita yang ngelola sampah iku waya diregenerasi, betul tidak? Nah, lah nek sampean melekane ngopi dangdutan, kira-kira ya umure gak tuwek. Abah saya alhamdulillah sampai detik ini sudah hampir 80 tahun melekan sampai sekarang. Kaya ana sing nangekno anak, aku gak iso, mesti jam 1 kaya sing nangekno. Engko masih ngono mari ngono kok turu maneh aku sik tetep iso melekan. Alhamdulillah. Nah, untuk bisa umur segitu aja ada proses. Dapat bonus dari Nabi. Nabi umur berapa? Bilang, umatku paling akeh umurnya swidak. Nah, niku, abah saya sudah 70 lebih. Jadi, melekannya diambil yang baik karena sampah di tubuh kita akan direkonstruksi pada malam hari. Kalau sudah waktunya tidur, ya wis ustate ngomong turu ya turu. Gak usah ate ojo-ojo koncone. Anu PR ku gurung mari garapen, ya ojo ngongkon koncone garapno. Ojo ndodeng kancane juga.
Lanjut, target utama bank sampah membantu mengurangi volume sampah yang tidak terolah, memanfaatkan sampah sebagai sumber penghasilan ekonomi. Poin ini bisa dijadikan satu ke poin ketiga, membuka peluang lapangan usaha. Saya ngendikan, ini banyak tenaga muda, tangguh. Saya yang sudah tua aja masih semangat, apalagi yang masih muda. Sampah warga sekitar silakan dikelola. Loh Bu, lak dadi pemulung. Sapa sing ngomong izin dadi pemulung ngacung? Kalau saya boleh bercerita, bukannya sombong, suami saya ini TNI AD. Jabatannya sekarang Pasiper, setara dengan Setda atau sekretaris daerah. Jadi orang ketiga di kabupaten. Tapi saya masih tetap mulung sampah. Kalau ada pesanan tas seperti ini tas dari ringnya Kopi Cup. Mana bisa saya produksi ring segini banyak kalau enggak mulung. Anak saya waktu itu sekolah di SD, setiap saya butuh materi, itu saya sudah bilang sama Bu Bon sekolah, Bu, sampean kelompokno, damel napa? Engko tak duwi. Pajeng tahu gelas rusu-rusu bekase kopi ambune gak karuan, amis basin, gak enak, senguk. Nggih, sampean kelompokno kula bayar. Setelah saya bersihkan dengan membayar 10.000, itu bisa jadi bahan 2 tas. Berarti 1 tas bondone 5.000. Saya belikan tali kor, saya belikan resleting, saya ambil kainnya dari penjahit sisa-sisa. Saya jadikan tas, saya jual 100.000. Batin apa mboten? Apakah pemulung itu berarti terus jelek? Pemulung banyak yang anaknya sarjana, pemulung banyak yang anaknya dokter. Saya aja yang sudah dikasih nafkah sama suami, pamit sama suami, Mas izinkan saya ngumpulin sampah ben barokah uripe. Le temen tadi rusuh kabeh omahe kaya ngene. Sempat yang namanya ndak kerasan, ndak pulang ke rumah, tidur di asrama. Karena kaget ketika saya dapat pesanan bungkus kopi berpuluh ribu dari Jakarta. Ruang tamu bungkus kopi, cedek meja makan bungkus kopi, teras bungkus kopi. Lah berapa puluh ribu dari Jakarta. Saya sortiri, saya kareti 50 biji, saya kirim JNE. Sret. Selesai orderan itu tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Selesai orderan saya langsung laporan. Alhamdulillah Mas pun mantun pesenane. Iya ta. Oleh piro? Lumayan, badine saya iku nek gak salah wingi 870. Badine bungkus kopi 870. Sejak itu suami saya berubah mindset. Ternyata kalau Allah meridhoi jalan kita, tidak ada yang tidak mungkin yang namanya rezeki. Gak perlu orang pinter, tumak nina istiqomah. Utun, nek wong Jawa ngarani. Utun, bungkus kopi diberseni ninggal siji, dilapi, dicancangi 50, dibendeli, dikirim 10.000, kirim maneh 10.000, badine 870.000. Tidak ada yang tidak mungkin. Berarti kalau jenengan nanti di sini pendiri sudah menginstruksikan dirikan bank sampah, bikin kepengurusan, yang muda-muda bagian pemilah akan mendapatkan rewardnya apa? Seperti yang tadi saya kasih, sabun, sikat gigi, odol sembarang gratis, ditambahi maneh, ada tiap Jumat jajan gratis. Seneng napa mboten? Ya uangnya dari sampah, makanya aku tuh gelem milah. Endi jarane janjane ono Jumat gratis ngene-ngene kok enggak ono. Lah sampeyan wis milah sampah napa dereng? Kan gitu. Dereng kan? Kita mulai setelah ini, lanjut. Ini alur sampah. Dari rumah, sampah kering, sampah basah. Sampah basah diolah masing-masing. Silakan warga sekitar sini mengolah sampahnya. Sampah kering, silakan kita kelola. Loh lah enak toh. Caranya bagaimana? Jangan ajari dulu mereka milah sampah. Bilang sama RT RW sekitar pondok untuk ngumpulin sampah keringnya, nanti kita ambil. Ojo ngomong dibayar, lah kapan batine. Kita ambil, Bu, sampah keringnya jangan dicampur sampah basah. Kasihan tukang sampah.
sampah keringnya kita ambil. Kalau dia sudah tahu nilai, dia akan tanya, aku oleh duit piro. Nah kalau dia sudah ngomong seperti itu, bilang sekilonya sampahnya ibu kita bayar dengan rupiah 700 sampai 1000, tergantung sampahnya ibu bagus tidak. Lah moro di kelompoknya botol-botol ndek jero sik ana banyune sakmene ya sak kilo isine mek titik. Padahal untuk ukuran seperti ini itu kresek merah besar dengan posisi didempetin 1 kilo itu 1 kresek merah. Nah kalau dia mau nipu di kelompok no iki wis sak kilo iki bayaran nah ndek jerone sik ana banyune. Ya jangan mau. Langkah awal bilang aja, sampaikan kita membantu mengelola sampah kering di RT RW jenengan. Mau dibuat apa Mas? Buat kesejahteraan pondok. Boleh kan? Boleh. Siapa bilang yang tidak boleh? Nanti kalau memang kita ada laba bersih, laba bagus dari laba bersihnya, kita akan adakan Jumat sedekah centelan. Di temboknya pondok tiap Jumat akan ada centelan yang silakan Bapak Ibu bisa ambil seikhlasnya. Dari mana? Dari laba sampah sampean. Sampean silakan setor sampah sebanyak-banyak ke saya, nanti dikelola oleh pondok. Labanya kelihatan, tiap Jumat sisihkan untuk sedekah centelan. Temboknya ngapunten izin Pak Kiai. Temboknya dipasangi paku, dicentelno sabun, emi, rinso. Nah, silakan warga yang membutuhkan sekitarnya tiap Jumat untuk mengambil sedekah centelan dari pondok. Lah kalau ada yang tanya, soge pondokmu ya, sakan duwe lah sampai-sampean niku. Berarti mutualisme simbiosisnya, betul tidak? Setuju apa mboten? Lanjut, sampah kering dikelola pondok, dijual atau didaur ulang. Kalau dijual lewat bank sampah, kalau didaur ulang lanjutnya ke kerajinan seperti ini. Ini yang dijual untuk kerajinan. Nah, seperti ini juga. Ini juga dijual. Saya beli langsung ke Jogja 27.000. Etas seperti ini. Lola aku tabuk dijual, laun dhewe sampai ekspor. Tidak menutup kemungkinan salah satu dari sampean yang ada di sini mendengarkan apa yang saya omongkan terus merintis, ibuku ndek omah penjahit. Oh, berarti iso nggawe koyo ngene. Wis mbakku sing senengane Instagraman tak kon dodolan lewat Instagram. Halo, tidak ada yang tidak mungkin. Seorang lulusan pondok pesantren bisa ketemu Jokowi gara-gara sampah, insya Allah di sini juga ada. Amin, Allahumma amin. Lanjut, dari bank sampah ke pengepul, pengepul ke industri daur ulang. Saya bisa memangkas dari bank sampah ke industri daur ulang asal sampahnya sudah banyak. Kalau sampean sudah bisa mengumpulkan botol saja sampai 300 kilo, saya akan ambilkan pickupnya ke sini untuk ngambil sampah sampean. Botol tok. Habis itu plastik lainnya, monggo dipilah plastik lainnya. Blowing, apa itu blowing? Nanti ada slide-nya. Lanjut. Nah, ini surat keputusan kepengurusan wilayah setempat. Kalau sudah ada pengurusnya, silakan minta izin ke pengurus setempat. Pak RT, ngapunten, kula mulai detik ini akan mendirikan bank sampah. Mohon diizinkan. SKE RT aja. Lanjut. Nah, ini reduce, reuse, recycle sudah diajari, ada yang sudah diajari di sekolahnya? Sing temen toh. Mosok sih sing SMA ki. Mana yang SMA Alia? Alia harusnya sudah. Nah, kan biru merah aku dibujui. Mosok biru sakmene wis Alia. Lanjut. Lanjut ya, ini kan sudah tahu. Nah, seperti ini. Tuh, cantik kan? Saya jualan baju-baju seperti ini pernah ya. Kenapa saya bilang pernah? Karena pandemi gak ono pesanan melbu. KO saya. Biasanya tuh kirim Bali, Makassar, Palembang. Yang pesan kok jauh-jauh Bu, dari mana jualannya?
HP apik gaya apa nek digawe nonton TikTokan. Ojo gawe nonton TikTokan tok malah ngoplo nanti. HP itu dibuat jualan. Posting YouTube, Facebook, Instagram, aku dodolan ngene tuku apa ora. Nah, lanjut. EcoBrick. Ini salah satu yang saya bawakan contoh EcoBrick. EcoBrick adalah sampah plastik di mana sampah plastik itu yang tidak diterimakan oleh pabrik. Kenapa pabrik tidak mau terima? Oh, enteng banget. Satu kresek merah gede isinya bungkus-bungkus kopi mungkin sekitar hampir 2 kilo. Gila kan? Sak kresek gede merah itu dipenuhi sama bungkusan saset kopi, nutrisari seperti itu. Enggak sampai 2 kilo. Makanya pabrik jarang mau terima. Larinya kemana? Gunakan seperti ini. Dibuat apa? Dibuat kursi bisa. Kalau dari penemunya, ini penemunya aslinya orang luar negeri yang nikah sama orang Jombang. Dia membuat dan menguji ketahanannya sampai di Australia, kemudian di mana saya juga lupa, saya pernah dapat ilmunya. Itu dibuat bangunan pinggir laut, dipasang, kemudian dijadikan pengganti bata. Setelah beberapa tahun dibuka, ini masih utuh. Nah, nek tinimbang sampean kepingin botol iku iso kropos, ya gantian plastik. Plastik tadi 450 tahun toh, sampai putu-putu sampean ra iso rusak. Cuma gawene kapan sakmene akeh? Oma siji. Inilah keteguhannya orang-orang luar negeri, peduli lingkungannya banget. Lanjut. Yang dijadikan plastik di dalamnya sudah harus kondisi bersih. Nah nek kotor ya semute melbu. Ini paling tidak sudah saya lap. Inilah guru saya, orang desa namanya Pak Sujiman. Dia diundang sampai ke mana-mana se-Indonesia. Sak kecap ngomong, nanti ayo budal. Dia enggak pernah mau, Bu, Pak berapa bayarnya? Wes, nanti sih, wes pokoknya aku cepat mangan, ngombe, turu, pesawat, budal aku. Dialah guru saya. Makanya saya bisa berdiri di sini. Karena melihat keteguhan beliau membagikan ilmu yang lillahi ta'ala. Lanjut, namanya Pak Sujiman. Ini tekniknya, caranya menghitung paling tidak sepertiga. Jadi kalau botol ini 600 ml sepertiganya 200 gram atau 2 on. Lanjut. Cara menempelkannya menggunakan lem silikon. Nek rawono duit ndak usah pakai lem silikon, pakai aja isolasi dan tali rafia. Jadi setelah dicancang pakai tali rafia, didobeli pakai isolasi, langsung diwalik pun 19 botol besar bisa jadi 1 kursi. 37 botol besar bisa jadi 1 meja. Lanjut. Pengikatan minimal 2 jam karena menggunakan lem. Lanjut. Nah, ini sudah materi yang ada di buku, monggo diangkat bukunya tadi. Buku sudah dibeli oleh pengurus pondok, jadi di sini ada lengkap termasuk materi-materi yang ada di sini, di mana semua pilah sampah akan diajarkan, sudah dibelikan bukunya sehingga nanti bisa belajar bareng. Lanjut. Ini bak-bak sampah ya. Kalau memang sudah ada rezeki monggo dibikinkan seperti ini. Nek ana sing keliru nglebokno sikat ae bleh. Kon keliru iki lho ndek kene gak ngerti wayah diterangno, gak ngrungokno. Diingetin temennya, boleh. Tapi ojo disikat temenan terus dituwoto. Bisa kekerasan nanti. Lanjut. Ini caranya pemilahan. Ini nanti kalau sudah terbentuk pengurusnya silakan belajar seperti ini. Jadi yang diambil di masing-masing RT atau wilayah sekitar pondok silakan disampaikan yang ini aja. Pak, kula nerami sampah plastik
kertas, kaca, logam lainnya itu sesanggupnya sampean. Yang ada abonmen koran monggo, duplek monggo, buku-buku monggo. Nah, aku biasanya nek ngono tak dol nang rombeng, ojo dijopuk tok, ojo digawa tok. Ya silakan. Pondok boleh buka harga. Menjadi pengepul kecil sebelum diambil oleh pengepul besar atau pelapak besar lainnya sebelum masuk pabrik. Ini bisa. Lanjut. Lanjut aja yang contoh-contoh sampahnya. Terus. Nah, banyak yang lali ya, hangere cuklek bu, wis gak kena digawe, ya le buan sampah. Jangan. Hanger cuklek, gayung cuklek, payu kabeh. Makanya tolong diperhatikan betul, semua ada harganya. Ini saya bawakan contoh. Jadi kondisi seperti ini adalah kondisi terbaik suatu produk, di mana produk ini yaitu botol, kan biasanya ada labelnya, ada tutupnya toh, ya toh? Kok koyoknya ketenggengen banget toh? Iya apa betul? Jadi kalau dari warga posisi kotor ya diterimakan harga murah, berapa sekilo? 500. Sama bank sampah saya terima semua macam sampah plastik 500, kalau sudah agak bagus 700, kalau sudah bersih 1000. Setelah dipilah, sampean ini nanti akan menjadi anggota dari bank sampah pondok. Ikut milah, iki dipilah, diklintheki labele, iki tutupe didewekno. Akan jadi seperti ini. Inilah yang bisa dijual dengan harga sekilo 4.000, jomplang ya. Kita terimanya 500 sekilo, kondisi masih ada label, masih ada tutup. Kita bersihkan, ini segini, sekilo 4.000. Tutupnya payu bu, payu. Tutupnya sendiri, kalau kita mau rajin, pilahlah sesuai warna, akan masuk langsung pabrik. Pabrik akan lebih suka menerima tutup terpilah sesuai warna. Kalau tidak sesuai warna, cukup disetor menjadi sontor bak. Sekilo berapa? 2.000. Yang enggak laku apanya bu? Label. Larinya kemana label? Kembali lagi ke ekobrik. Labelnya dimasukkan ke sini. Tidak ada yang terbuang. Uang 500 bisa berubah disulap menjadi berlipat-lipat dengan cara yang halal. Lanjut. Ada pet warna ya. Kemudian cara membedakan, ini aqua. Aqua itu ternyata kualitas botolnya tidak sebagus yang lainnya yang bawahnya putih. Iki apa sih nengaran buntute pantatnya botol lah. Ini kelihatan, kalau yang biru ya biru. Aqua ini biru. Jadi istilahnya ini pet BM, biru muda. Sedangkan ini putih. Nah, kondisi seperti ini nih yang bikin mahal. Yang biru muda selisih harga. Kalau nggak salah beda 300 per kilo. Nah, PVC, PPC, botol, ini ada kode-kodenya, diterimakan sekilo kurang lebih 3.000. Gelas kotor itu ketika kita mereferensi gelas itu masih ada tutupnya seperti ini, masih ada sedotannya seperti ini. Ini sedotannya dilepas, masuk keras. Kerasan itu kalau nggak salah harga hari ini tuh 500 kilo. Labelnya ini kemana? Kan nggak laku dijual, ringan sekali. Kembali masukkan ke botol ekobrik. Gelasnya kalau sudah bersih putih, berapa harga jualnya? Harga hari ini sekitar 7.000 sampai 8.000 sekilo. Lah padahal gelasnya sak mini. Lah kok iso dadi 7.000 sulapan yo? Ya iya. Sampah benar-benar bermanfaat kalau kita tahu cara mengelolanya. Yang ada ampas kopinya seperti ini bagaimana? Beda harga. Karena mesinnya pabrik itu ada yang namanya air mengalir, di mana
ampasnya akan terangkat, makanya sampah gelas yang ada kotorannya harganya menjadi harganya bak sekitar 2.000 sampai 3.000 sekilo. Lanjut. Mainan campur, mainan anak-anak seperti itu dan sebagainya. Ini kalau di mix bisa masuk bak, kalau yang dipilah lagi bisa masuk blowing. Paralon campur yang biasanya apa itu namanya, punya paralon di rumah nggak kepake, seperti itu namanya paralon campur. Kerasan ini termasuk kabel HP, ya toh, murah 10.000, masukkan di sini kerasan. Mainan anak-anak, telepon, duduk telepon temenan, maksudnya telepon anak kecil sing tulalit tuh, nah, itu masuk sini. Lanjut. Nah, ini sudah dipilah. PET botol bening, biru muda, bening A. Kenapa seperti ini? Ini kategori klasifikasinya sudah masuk pabrik. Ketika sudah terpilah seperti ini harganya mahal. Ketika belum terpilah ya satu harga, kurang lebihnya 2.500 3.000. Caranya masuk pabrik bagaimana? Jenengan harus punya gudang, ditandon dulu, nanti baru bisa masuk pabrik. Lanjut. 4 botol warna, lanjut. Nah, ini yang sudah dipres. Yang sudah dipres itu jadi seperti ini. Nah, kalau sudah dipres untuk masuk ke pabrik besar, dari pabrik yang kecil, pabrik industri daur ulang ke pabrik pengusahanya besar, itu akan dipres seperti ini dan dimasukkan ke truk. Satu truk tuh bisa 7 sampai 8 ton. Jadi kalau sudah mainnya tontonan, berarti sampean harus paling tidak 1 kecamatan megang sampah. Tiap hari bisa 7 sampai 8 ton sampah. Lanjut. PET warna dipres. Nah, cincin gelas seperti yang tadi saya tunjukkan, bisa jadi tas, bisa jadi macam-macam. Ini kalau tidak di store bisa jadikan kerajinan. Kalau wis akeh Bu, ringe Bu, gak kober bikin tasnya. Ya sudah di store aja, laku. Di store berupa ring aja. Kenapa kok ringnya di store beda? Karena kita mengejar harga yang gelas putihnya tadi loh. Karena gelas putih tadi pernah saya menjadi pengurus di tahun 2018, gelas putih bersih sekilo 12.000, pernah. Sekarang kan hancur karena sesuatu, yang tahu ya berarti hebat. Jadi sesuatunya itu sesuatu kebijakan yang membuat hancur sampah di dalam negeri. Lanjut. Nah, yang suka minuman warna ini juga diterimakan, termasuk sontor bak. Harga 2.000-2.500. Lanjut. Ah, ini kan jarang di sini, yang jerigen-jerigen itu loh. Diterimakan. Lanjut. Nah, untuk oli tolong jangan dulu karena B3, karena ini lingkungan pondok, saya takutnya tercemar. Jadi jangan mau menerima oli dan kayak misalnya suntikan atau apa, mungkin di sini daerah sini ada bidan atau apa. Sementara jangan menerima dulu karena itu termasuk B3. Jenengan harus punya izinnya untuk mengelola sampah B3. Tutup galon. Nah, kalau dikumpulkan satu warna itu bisa 4.000 sampai 5.000 sekilo. Khusus biru tok, khusus oranye tok. Karena nanti sama pabrik industri daur ulang itu akan dicacah menjadi serpian sebesar kuku-kuku. Nah, setelah itu sama dia, setelah diserpi seperti itu baru disetorkan pabrik, 1 truk dia kalau setor. Oke, lanjut. Nah, ini namanya emberan yaitu tadi yang saya bilang, hangre patah, kemudian barang plastik, wakul dan segala macamnya, ini emberan semua. Kalau bisa dipilah-pilah bagus, kalau tidak ya satu harga, kurang lebih 2.000 sekilo. Lanjut. Nah, mulai kresek semua warna kecuali bening. Untuk semua warna kresek biasanya satu harga 300 sampai 500 sekilo. Sak piro Bu? 1 gelangsing sak kilo. Kresek itu harganya cuma 500. Tapi kalau putih bening kayak plastik gula dan sebagainya, itu 1 kilonya 2.000. Lanjut.
Lanjut. Nah, mulai ini sudah karung beras, sak beras. Sak beras tuh harganya cuma sekilo 300. Kan orang-orang sekitar kita kan mesti jual beli berasnya kan kiloan yang 5 kiloan. Itu sekilonya 300. Banyak loh 1 kilo itu. Makanya kalau bisa terima jasa pengelolaan sampah aja. Jangan dibeli dulu sampahnya di RT sekitarnya pondok. Lanjut. Koran. Nah, koran aja ada jenisnya. Koran harga bagus sekilo 5.000. Sekarang mau nggak tahu mau koran. Nggih napa mboten? Korane digawe bungkus tuku sate. Kardus, saya lihat tadi saya datang sudah ada kardus. Nah, kardus ini kalau bagus bisa masuk pabrik. Kalau sampean tonasenya sudah truk, nanti akan saya teleponkan dari pabriknya langsung untuk ngambil ke sini. 1 truk harga bisa 2.000 lebih. Tapi kalau sampean diambil pengepul 1.100. Bedanya lumayan ya, 900 kali sak truk pirang ton. Itulah labanya pengepul. Makanya bercita-citalah jadi pengepul sampah. Saya punya contoh teman saya, kakak kelas saya, haji 3 kali hanya karena jadi pengepul sampah. Haji 3 kali suami istri. Jangan disepelekan sampah. Prospek sekali. Gak perlu gelar, gak ada sing takon lulusan di sarjana apa? Tidak. Sing penting utun. Lanjut. Buku, majalah, kardus, ini jenis-jenisnya ya, harganya juga naik turun. Lanjut aja. Nanti yang ini yang pelajari nanti pengurus. Nah, ini kalau sudah terima sampah, HVS atau kertas putih, tolong jangan ditaruh di lantai karena akan mengurangi harga. Yang kering yang bagus harga 2.000 ke atas. Lanjut. Nah, kantong semen, ini duplek juga. Duplek itu sama nek kotak makan tuh loh, prasmanan atau apa kan terus pulang dibawain ada kotak makannya. Itu yang namanya duplek. Kalender, majalah itu duplek. Lanjut. Kenapa kok waduh? Siapa yang nyubit? Ini saya hanya mencontohkan botol yang panjang harga satuan per biji 100. Kalau yang bir lumayan 500. Kalau yang itu namanya beling campur antara 200 sampai 300 sekilo. Lanjut. Nah, ini besi dan sebarang kaleng. Kaleng mungkin sekitar 1.500 sekarang. Lanjut. Aluminium, kaleng, oke, lanjut plat. Nanti bisa belajar ya, macam-macamnya. Yang penting sekarang sudah tahu semuanya diterimakan sampah keringnya. Berarti sudah ngerti ya, sampah kering ada berapa macam, banyak banget. Ayo lanjut. Terus, sudah. Ya ini kan per biji kalau sudah sepeda. Kalau CD ini kiloan. Lanjut. Lanjut, ini bijian semua. Ini termasuk harus punya modal kalau yang sampah elektronik seperti ini. Lanjut. Sudah habis? Sudah habis? Nah, biar nggak ngantuk sekarang saya tanya, siapa yang bisa menyebutkan jenis sampah yang ada di depan tadi? 20 macam dapat hadiah. 20 macam, satu anak. Siapa yang bisa? Kan udah banyak tadi. Geser. Yang belakang ngantuk ya? Kayaknya enggak ingat semua. Ada yang mau tanya? Sudah, kalau enggak tahu jawabannya, ada yang mau tanya? Saya buka sesi tanya jawab. Monggo, siapa yang mau tanya? Iki mulet tangan cung. Nek ngacung, ayo tanya apa? Sudah capek? Mulai dulu boleh. Kalau sudah mulai, selamat pagi. Ngantuk esek nemplek.
Diulangi lagi. Selamat pagi. Kalaupun saya ngisi materinya malam, saya selalu tetap selamat pagi. Kenapa? Pagi itu semangatnya luar biasa. Jadi saya ngisi materi malam ya tetap tak ajari selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa karena semangatnya semangat pagi. Masya iki wis 5 watt, iku wis 10 watt, iku malah wis turu. Sing ndekene mau wis ndepel. Ya tak tontok tok. Boleh wong jenenge wong kesel. Silakan tanya apa, monggo. Ojo ngacung tok to abang iki, takon lo boleh. Ayo mewakili adik-adiknya yang merah, salah satu perwakilan berdiri. Silakan. Nggak dengar ke sini. Tanyanya ke sini, saya nggak dengar. Atau berdiri aja tanyanya, biar adiknya yang dengar nanti nyampaikan. Pabrik yang menerima sampah banyak. Sampah tergantung jenisnya. Jadi pabrik kayak misalnya untuk duplek, kardus, kertas itu ada di daerah kisaran Gresik. Kemudian kalau untuk pabrik industri daur ulang di Sukodono sudah ada, jadi tidak jauh-jauh. Itu nanti dikelola. Apa? Kemudian untuk styrofoam itu pabriknya di daerah Pasuruan perbatasan dengan Japanan. Kemudian untuk saya lupa, jelantah, karak itu juga termasuk sampah yang dijual mahal. Ada yang tahu apa itu karak? Apa sih? Sego garing pula jari sampean. Sisa nasi. Ojo sego garing. Sisa nasi yang dikeringkan. Karak sekilo 2.500 sampai 3.500. Dibuat apa? Campuran pakan ternak bebek. Kemudian jelantah dibuat apa? Jelantah itu nanti diekspor ke luar negeri dijadikan biodiesel untuk BBM-nya kapal. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya anggap wis pinter kabeh lho ya. Berarti nanti kalau sudah buka bank sampahnya harus sudah ngerti macam-macamnya sampah, sudah bisa pilah-pilah sampahnya, sudah mau peduli sama lingkungannya. Setuju napa mboten? Engko terus ketok sampah pura-pura gak nonton. Jangan lupakan jenengan itu sehari 5 kali syahadat, meyakinkan juga bahwa umatnya Nabi. Ya tolong ditiru, Nabi itu kalau ada sampah ya dibersihkan. Tit nggih, wes nggih, enggak ada yang tanya. Ada lagi? Kalau tidak ada saya tutup loh. Monggo ada yang mau tanya silakan. Tanya aja boleh. Enggak ada? Yang terakhir tanya tadi siapa? Silakan ini. Kalau yang rokok nanti bisa dijadikan buat tempat serbagunanya. Monggo. Tadi siapa yang tanya? Saya taruh sini ya, silakan nanti diambil. Oke, ada yang tanya lagi? Monggo. Silakan. Kalau mau tanya. Oh ya, luar biasa. Sayang hadiah ente. Ada sih masker mau. Hadiahnya masker. Kalau mau ini, saya taruh sini. Nanti silakan diambil. Saya bekerja seperti ini bukan untuk mencari uang, tapi mencari dana akhirat. Dana akhirat itu apa? Kalau saya ngomong ada yang dengerin, terus pas jalan nemu sampah diambil, berarti ilmu saya yang saya ajarkan barokah, manfaat, amalan yang
Ngikuti saya jariah untuk di akhirat. Nah, tapi ini akan menjadikan profesi yang berhasil guna dan berdaya guna ketika saya mendirikan bank sampah, mengambil sampahnya orang, saya kelola terus saya jual lagi. Karena saya sendiri masih menjadi pengurus RT, saya mengelola sampah, menjawab pertanyaan Mas tadi mulai tahun 2015. Saya sendiri sudah terima pesanan kerajinan daur ulang mulai tahun 2008. Tapi untuk terjun menjadi pemateri, ketika saya ditunjuk menjadi Ketua Paguyuban Bank Sampah Kabupaten Sidoarjo. Ojo suwe-suwe ta. Koncone ngeplok iku nang kupinge koncone. Sengaja ngono kaya seneng. Boleh tepuk tangan tapi secukupnya. Kasihan temennya itu. Rada teng-teng kupinge. Saya lanjutkan sebentar. Jadi menjadi ketua paguyuban itu mulai tahun 2016. Sekarang masuk tahun keempat. Belum ada yang menggantikan. Monggo silakan lalu di sini ada yang mau menggantikan. Saya siap memberikan. Weh. Siap menjadi duta berikutnya. Nah, monggo yang mau tanya lagi. Ye. Ya iki bener. Pertanyaan yang betul. Tak kenal maka tak sayang, makanya dia takon, "Bu, anake piro wis tuwek sampean niku?" Anak saya 3. Anak saya 3, yang pertama sebenarnya sudah sarjana, tapi kemarin itu dia sempat kuliah 2. Jadi di kuliah yang satunya belum lulus, ditawari untuk kuliah mendapatkan CSR, sehingga saya bayarnya kayak bayar SPP, sebulan cuma 200.000 untuk kuliah. Dan sekarang dia tinggal 1 tahun, insya Allah sudah mulai masuk skripsi. Umur 24 nanti gelarnya dia sudah 2. Perempuan. Yang durung mari ceritanya aja wawai. Yang kedua laki kelas 3 SMA yang tadi nganter saya kemarin, termasuk salah satu paskibra pengibar di Gerahadi. Jadi sudah paskib Jawa Timur. Yang nomor 3 yang paling kecil perempuan SMP kelas 2. Kenapa kok wewe? Ada yang mau tanya lagi? Kalau mau tanya resep kenapa anak-anak saya bisa berhasil, saya bisa kasih tahu. Ibu soalnya jahat. Kalau sampean punya orang tua terlalu manjain sampean, nggak bakalan sampean jadi orang. Betul tidak? Makan dikasihkan, "Nak, arek ganteng, mangan nak, ngombe iki lho nak." Nonsen kamu berhasil. Anak saya, "Bu, ibu nanti mau pergi?" "Iya." "Aku itu makan minum wes kabeh wis dicepak ibu, silakan makan minum sendiri, silakan membersihkan rumah kalau kamu sanggup, kalau enggak ya sudah silakan kerjakan PR." Sudah. Saya enggak pernah nuntut anak saya juara. Tolong diingat, orang juara belum tentu sukses. Kita tidak tahu apa yang menjadikan kita besok kalau kita tidak bergerak hari ini. Nek sampean ala sik meneh ae ulangane sinaune meneh, ulangane meneh, sedeng aku selok lali. Itu namanya orang males. Kalau sampean ndak gerak mulai sekarang, ndak mulai mengumpulkan dari sekarang, ya ndak bisa. Anak saya itu pas kibra Jawa Timur aja latihannya meh bendino. Push up 1 menit antara 35 sampai 43 kali. 1 menit. Bener tak? 35 sampai 43 kali 1 menit. Tuh sampai tes, adek lu ngomong tes, gak percaya adek sampean, ayo sini. Terus terang gak gampang. Pull up, sekali pull up tanpa henti 6 kali. Susah loh, pull up. Anak saya pertama mencoba sampai 3 kali pull up itu sininya berdarah.
sekarang sudah kebal. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita utun. Tahu kan pull up itu yang apa? Yang ada tiang tinggi terus kita naik ngangkat badan kita sampai melebihi tiang. Itu yang namanya pull up. Dia itu sering berdarah, lama-lama sudah kebal. Bu, paling kalau ke rumah manjain ini. Bu, getian mana? Ya sudahlah, namanya juga belajar. Sama zaman dulu waktu kecil mau langsung melari sih. Kan yo sik merangkak, sik melaku, belajar. Kenapa? Maksudnya? Gini ya, kalau sudah merasa sudah bisa, yo ojo dipek dhewe ilmune. Adik-adiknya diajari. 1 kilo, bukan 1 kilo. Oh ya, 1 kilo anak saya kalau lari biasanya kalau saya checklist gini nih antara 6 sampai 7 menit 1 kilometer. Nah, kenapa bisa seperti itu ya, semuanya latihan. Sampean bisa ngaji, bisa hafal Quran, kira-kira iso enggak nih sampean ambek turu? Ya enggak bisa, harus paling enggak ikro, membaca dulu. Habis itu sering-sering dibaca, baru menjadi ahli dan hafal Quran. Kalau sudah hafal Quran, langsung masuk kepolisian, 10 juz hafal, kon moco 10 juz, masuk, gak ada tes. Enggak kepingin sampean. Padahal sekarang untuk masuk kepolisian paling enggak 1 miliar. Nah kalau sampean dengan berdasarkan bisa hafal 10 juz, gak pakai bayar, asal tes lainnya lolos, langsung masuk tanpa bayar. Sama, minimal 10 juz. Kalau Kopassus itu penjurusan, jadi TNI itu ada yang namanya infanteri, raiders, kemudian arhanud, Kopassus, itu salah satu penjurusannya. Sama seperti sama yang ekonomi, geografi, biologi, nah itu penjurusan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Gak dengar, adiknya gak dengar. Ya. Oh ya, alamat saya. Rumah saya di perumahan Mutiara Citra Graha. Kemarin di RW saya menjadi nominasi satu-satunya untuk ikut lomba Proklim Lestari se-Jawa Timur. Mohon doanya biar bisa menang. Amin. Jadi RW saya membawa nama mewakili satu Jawa Timur untuk bisa mendapatkan penghargaan dari KLHK. Jadi kalau di tingkat pusat bukan DLH lagi, tapi namanya KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, ya KLH. Kalau mau main silakan bisa ngetek aja di Google Map Anakraf Sidoarjo, karena saya menggunakan nama kecil. Nama saya kan Mailia Hurmatudiana. Saya ambil yang belakang Ana. Nah, disitulah ada Anakraf Sidoarjo, berarti rumah saya. Kenapa saya tidak mau mengambil yang nama depan Mailia? Bukannya saya tidak senang dikasih nama orang tua. Bagus namanya. Saya ngerusak koncoku SMA. Lah nek nyeluk lho. Mael gitu. Mesti ya. Guru itu sampai apal wis. OSIS, koperasi, pramuka, semua saya ngurus. Kalau sudah nama keluar Mail itu mereka sudah hafal, itu laki. Lah kok ono guru anyar. Anu yang ngurusi koperasi siapa? Mail. Ya panggil no, aku maju. Mana? Ini. Loh, jarene Mail. Lah ya ini, Pak. Kasus sudah. Terus saya pernah ngasih materi, teman saya diminta untuk mencarikan pemateri. Ya udah ketemu saya ngasih materi, saya datang ke lokasi. Loh dia ngomongin panitia, nanti yang ngasih materi namanya Mail. Lah konotasinya panitia Mail itu kan laki. Saya datang, ini loh saya ngasih materi, ini loh nama saya, gak percaya panitia, ditelepon no. Loh iya jane ya iku jenenge Mail.
Tuh kan, gara-gara Mail, akhirnya saya selalu lebih suka menggunakan nama belakang yaitu Ana. Jadi istilahnya nama artis. Wis. Nama artisnya Ana. Bolehlah nanti sampai namanya siapa diambil yang tenar, dijadikan ciri khas produk. Boleh. Lanjut pertanyaan lain. Silakan kalau ada yang mau tanya. Silakan, monggo. Ya. Oh, alamat lebih jelas. Perumahan Mutiara Citra Graha Blok B4 nomor 18. Ikutnya Desa Larangan, kecamatannya Candi. Di Candi kebetulan saya sekarang dipercaya sama Pak Camat untuk mendampingi 24 desa sebagai sekretaris Pokja Desa sekecamatan Candi. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Pertama kali mengelola sampah. Tahun 2014 itu pun ogah-ogahan karena disuruh dan dikongkon. Ayo Bu, dikon ngelola sampah. Halah, wis ana tukang sampah, lapo ada dikelola, wis bayar. Betul tidak? Oh. Betul, tapi ketika saya menjadi pengurus, ketika saya dididik dan ketemu dengan Pak Sujiman, ketemu dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, dan saya sekarang menjadi salah satu dari grupnya WA Bank Sampah Nasional, ketemu sama orang-orang muda seperti jenengan-jenengan, terbuka pikiran saya bahwa sampah itu bisa dikelola, bisa dijadikan uang. Ngapain dikasihkan orang? Nah sekarang ada yang bilang, Bu, terus kasihan tukang sampah kok boleh lahannya sampean jopo, sampah keringnya sampean sejekno, mereka mengelola apa? Halo, kalau mau ngasih uang ya jangan ngasih sampah. Tukang sampah butuh duit, kayak ono duit. Loh ya kan betul. Karena apa? Kalau sampah sampean campur, maaf di rumah, kira-kira ono sing milah enggak sampah? Iki botol, iki sayuran, iki ono pempes, iki ono ngapunten softtek, sembarang kalir jadi satu. Betul tidak? Tukang sampah suruh ngelola, lah kan sudah saya kasih sampah, harusnya terima kasih dong dia. Ya enggak juga, ketika sampah itu tercampur jadi satu seperti ini, itu nilainya hancur. Seperti yang sudah saya tulis seperti ini tadi, materi-materi saya itu posisi sampahnya kering, tidak bercampur seperti ini. Nah makanya kalau ngasih uang ke tukang sampah jangan berupa sampah, kasih ono uang tunai, sampahnya kelolaan itu dapat uang. Nek kepingin ngasih tukang sampah, yo kasih no tukang sampah. Paham maksud saya? Ketika itu tidak terpilah, ketemu sayur akan menjadikan tumbuhnya Mbak Bella. Ada yang pernah kenalan Mbak Bella? Sweet. Oh wabah mesti ngono. Apa sih Mbak Bella itu? Mbak Bella itu jangan seperti Bella Safira, bukan. Mbak Bellanya itu belatung. Semua sampah kalau dibiarkan akan tumbuh yang namanya belatung karena dihinggapi oleh lalat. Jadi selalu akan ada yang namanya si cantik belatung. Makanya kasihan tukang sampah, nek sampean kasih sampah basah, sampah kering, ya saaken dia harus milah, capek, terus ketemu belatung lagi. Ya apa enggak? Misal tukang sampahnya keliling cuma seminggu 2 kali. Karena apa? Kalau keliling tiap hari TPA-nya penuh. TPA penuh, saya kalau bisa, ini enggak bisa ya, video langsung masuk ke situ, tampil dari HP. Saya punya banyak video-video di mana sampah itu menjadikan hancur peradaban manusia.
Jadi sampah itu saking banyaknya, saking penuhnya, akhirnya membuat pemerintah terus-terusan membeli tanah untuk membesarkan TPA. Apa itu TPA? TPA adalah tempat pembuangan akhir. Sakit? Hah? Oh, enggak ada yang lewat bluetoothnya atau itunya enggak bisa? Enggak, ke laptopnya. Ke laptopnya, lewat bluetooth atau lewat itunya enggak bisa. Jadi di sini gambarnya ini seperti ini. Sampah itu lautan, kemudian sampai kena angin puyuh, jadi yang namanya sampah itu terbang-terbang, kemudian bisa muter, dan ini adanya di TPA sampah Puyengan, sindirannya. Nah aslinya namanya bukan Puyengan, saking jengkelnya kami praktisi sampah, dia itu sampahnya menggunung makin tinggi dan akhirnya menjadi seperti ini sampahnya. Sebentar. Nah ini ada yang bisa ngelihat. Nah keliling Puyengan, kalau kita ini lihat di YouTube ada, bisa dilihat di YouTube kalau nanti pas buka YouTube. Jadi sampai terbang-terbang. Nanti silakan dilihat, coba aja di tag, kemudian dilihat tempat TPA. Nah itu nanti pasti ketahuan banyak sekali. Nah seperti ini sudah menghabiskan 12 hektar untuk TPA daerah Cianjur. Sekarang sudah kewalahan dan sudah diuruk, tingginya sudah berapa kali tingginya manusia, hanya sampah. Nah kalau kita terus-terusan seperti ini, kita akan terus beli tanah berhektar-hektar hanya untuk ngurusi sampah. Padahal kalau kita kelola dari awal, kita kelola dari terkecil, dari diri kita sendiri, tidak akan ada yang namanya tumpukan sampah sampai membutuhkan tanah berhektar-hektar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti saya kirimkan ke ustadznya. Ada yang mau tanya? Sudah? Kalau nggak ada, saya tutup. Sudah? Ya? Kenapa? Akun sosmed saya kalau untuk jualan di Instagram main masker, karena saya beralih produk. Dulunya saya jualan produk daur ulang, ganti sekarang jualan masker. Kalau untuk akun kegiatan pakai nama pribadi MAILI.H.D. Jadi nanti di situ Mailia.H.D, semua kegiatan saya ada di situ. Biasanya saya posting kalau saya ngisi di desa-desa. Ini tadi saya mau posting, belum tanya diizinkan apa tidak. Karena saya kalau ngisi di RT kadang saya tidak saya posting, kadang nggak malu karena RT-nya belum mendirikan sampah. Tapi kalau di sini nanti bersedia, nanti akan saya posting. Nanti berarti minta fotonya, nanti saya posting. Jadi untuk YouTube-nya, saya kemarin belajar YouTube pas anakku liburan, bikin YouTube anak craft Sidoarjo. Lumayan sih, cuman berapa biji toh, anakku angkat tangan, Bu, aku sudah kuliah, sudah kerja. Nah saya ya kuliah ya kerja. Jadi dia kuliah, bantu dosennya di kampus, asisten dosen, kemudian juga kuliah juga, terus kerja ngelesi anak-anak SMP, SD. Jadi udah tidak sempat. Yang nomor 2 juga sudah sibuk karena dia akan mempersiapkan diri, insya Allah mau masuk TNI atau mau masuk akabri lah istilahnya. Jadi sudah siap. Semoga nanti dari sini ada calon. Tidak ada kemungkinan. Yang penting apa? Dijaga kesehatan yang murah-murah atau sikatan ya ampun. Soalnya kalau nggak dari kecil itu kan nggak boleh. Ngapunten, seperti yang berkacamata ini kan sudah gugur dengan sendirinya. Makanya jangan baca sama 3
tidur. Kalau emasnya ini bisa jadi dari gen. Kalau sudah kecil ya kacamata. Nah, itu dari gen. Ketika melahirkan berarti ada saraf ototnya di mata yang bergeser. Jadi jangan dilokno. Oh, anu yo anu enggak. Setiap orang tuh selalu ada sebab dan akibat. Mungkin waktu kecil ibunya waktu melahirkan nahannya terlalu, jadi mungkin saraf matanya kena. Itu banyak hal, banyak faktor. Makanya yang belum sampai kacamataan, yo jangan baca di kegelapan. Jangan baca sambil tidur. Jangan suka lerek. Lah nek nyontor lerek-lerek gitu ya jangan. Itu bikin rusak mata. Kemudian fisik, makan yang bergizi. Tidak harus mahal ya, saya bilang kenapa begitu bergizi. Kadang orang ngomong, oh makan daging itu gizinya agak keliru. Sampai yang namanya Menteri Perikanan sampai ngomong kembali, ayo makan ikan. Bahaya wae dhewe biyen makan iwak asin kok ya pinter-pinter toh. Jadi tidak harus daging, ikan. Loh ya enggak apa-apa, itu kan protein E. Loh sampean kagak mangan tahu tempe cobaan kok aja mangan. Tonton kulit sampean gak keriput. Saya kasih tahu resep satu lagi ya. Sering-seringlah makan tomat. Tomat yang bersih, matang sempurna, mentah. Makanan. Saya punya abang itu meninggal kemarin 60 lebih, kulitnya lebih mulus daripada saya. Sukanya makan tomat, sekilo kadang 2 minggu habis. Minta lagi belikan. Ya dimakan gitu, ya di jus, diduduk gini toh, air hangat disiram. Itu bikin mulus di kulit. Makanya enggak harus mahal. Sudah? Kalau sudah saya akhiri ya. Ya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir bermanfaat. Amin. Marilah kita juga sama-sama berdoa, mendoakan yang telah mendahului kita, yang menjaga bumi ini, sehingga kita bisa berdiri tegak sampai detik ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati wa likafatil anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa Fatihah. Amin. Semoga barokah ilmu kita semua dan semoga dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, tak perlu suatu apapun dan bank sampahnya sudah berdiri. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.